Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi ja'ala fis sama'i buruja wa ja'ala fiha siraja wa qamaran munira. Wa huwa alladzi ja'ala al-laila wan nahar khilfatan liman arada ayyadzakara aw arada syukura. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala hadza nabiyil karim nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Huwallahu alladzi la ilaha illa hu Al-Malikul Quddusus Salamul Mu'minu Al-Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Subhanallahi amma yusyrikun. Jamaah yang dimuliakan Allah, salat itu adalah tiang agama, penyangga. Kalau penyangganya tidak ada, ya roboh. Rumah itu kalau tidak ada tiangnya, ya roboh. Walaupun sekarang ini orang bikin ruangan masjid itu tanpa tiang yang di tengah, tapi di pinggirnya ya harus kuat tiangnya. Jadi tetap ada juga tiang. Tiang-tiang ini kan ada, tapi atasnya juga bang kada berat. Ini kan berat. Jadi ambruk kalau ada seorang Muslim kada sembahyang, itu ambruk sudah. Bahkan kalau ada orang yang pinamihitihi ke orang nih, ada seorang laki-laki kada sembahyang Jumat, kada apa untuk menyembahyangi? Kifayah itu ada mau turun ya. Kenapa? Dia tahu bahwa kalau hari Jumat kada turun. Kalau Jumat ya kada turun, apalagi yang lain-lain kan gitu. Jadi roboh. Ya cuman karena ada sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi wal Hakim, sallu man qala la ilaha illallah. Salatkan olehmu orang yang mengucap la ilaha illallah. Itu karena ada itu. Jadi selama ia menyatakan diri sebagai seorang Muslim dan tidak pernah mengatakan keluar dari Islam, maka kita wajib untuk kifayah. Kita wajib untuk menyembahyangkan. Nah di situ bang. Padahal Rasulullah itu apabila ada orang mendengar apabila mendengar ada orang meninggal punya hutang, tidak ada yang menjamin, karena mau Rasulullah menyembahyangkan. Tapi kalau ada yang menjamin, nah baru Rasulullah mau. Jadi kita pun jangan menjamin-jamin.
Kalau kada kawa menjamin. Iya. Nanti siap, nanti mendatangi ke ahli warisnya. Begitu datang ahli warisnya, kada bertanggung jawab. Itu utang abahnya. Itu Rasulullah. Jadi memang serba repot kadang-kadang. Sama ketika ada orang meninggal melakukan dosa besar. Umpamanya minum narkoba mati. Ini sembayangkan yang ada. Kalau Imam Hanafi, kelompok madhab Hanafi, kada mau membayangkan. Ada orang yang mati dalam keadaan mabuk, mati dalam keadaan minum khamr, mati dalam keadaan minum narkoba. Maka biasanya orang-orang minum minuman seperti itu ada tapi sembahyang. Nggih. Tahu orang sembahyang itu masih juga minum minuman. Kemudian tiangnya, jadi tiangnya agama tadi adalah sholat ya. Jadi makanya ya untuk melihat anak kita, melihat istri kita, melihat suami kita, melihat kampung kita, itu yang dilihat itu sembahyang, termasuk sembahyang berjamaah. Ini penduduknya di daerah kita itu berapa keluarga? Katakan umpamanya 100. Nah, ini datang ke masjid berapa? 5 orang. Nah, itu tanda bahwa roboh Islam di suatu kampung itu. Nah, tiangnya sembahyang Al-Fatihah. Tiangnya sembahyang Al-Fatihah. Jadi kalau orang sembahyang tidak membaca Al-Fatihah, ya roboh juga sembahyangnya itu, alias tidak diterima. Kecuali ya kalau memang masih hanyaran masuk Islam, belum hafal Al-Fatihah. Iqra' ma tayassara minal Qur'an, baca yang mudah dari Al-Quran. Atau ada yang mengajarkan cukup dengan ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang lagi baca sambil belajar Al-Fatihah. Jadi tinggi kali itu peranan peranan surat Al-Fatihah itu. Dan itu pilihan Allah gitu. Nah, kita lanjutkan tentang bagaimana ketika orang yang melaksanakan sembahyang membaca Al-Fatihah, Allah Subhanahu wa taala menjawab terhadap apa yang kita ucapkan dalam surat Al-Fatihah. Hadis dari diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abu Hurairah. Semalam sudah sampai di Ar-Rahmanir Rahim. Iya. Asna alayya abdi. Laki-laki hambaku ini memujiku. Nah, kita asna alayya, memuji akan aku hambaku. Memuji hambaku akan aku. Ketika seseorang mengucapkan
Alhamdulillah, hamidani abdi. Allah mengakui bahwa hambaku telah memujiku. Waktu pastilah orang itu memiliki kekuatan tauhid yang tinggi. Kenapa? Karena ia mampu memuji Allah. Artinya Allah itu maha sempurna. Itu begitu, Pak. Jadi berhak atas Allah itu untuk menerima pujian. Begitu loh. Dan kita pun juga mengakui gitu, betapa kekuasaan yang ada di alam semesta itu hanya pada diri Allah mutlak. Qulillahumma malikal mulk. Katakan Muhammad, ya Allah, engkau adalah raja di raja. Engkau adalah penguasa mutlak. Penguasa mutlak itu artinya tidak bisa sampai orang itu mengintervensi. Apa ya mengintervensi itu? Memaksa kepada Allah itu nggak bisa. Kalau sesuatu terjadi kepada kita, itulah kehendak Allah. Dan kita harus mampu menerima terhadap kehendak Allah itu. Kalau ingin kita bahagia, kita senang, kita tentram. Rata-rata kita tidak tentram itu karena kita tidak mampu menerima ketetapan Allah itu. Memaksakan kehendak kita itu luput. Kenapa? Karena kehendak kita, keinginan kita itu pemberian Allah. Kebanyakan orang itu kan seperti itu, Pak. Kenapa maka? Nah, ini. Ketika seseorang itu mengucap Ar-Rahmanir Rahim, itu adalah merupakan asma Allah. Minal asma. Ismun minal asma. Nama dari nama-nama Allah. Allah sendiri yang memberikan nama terhadap dirinya. Di dalam Al-Quran, Allah memberikan nama terhadap dirinya sendiri, dan itu menunjukkan sifat kesempurnaan yang ada pada Allah. Jadi makanya Allah itu mengatakan Asna alayya abdi. Lagi-lagi hambaku memuji aku. Di mana kemutlakan rahmat itu adalah dari Allah. Dan tidak ada satupun makhluk yang ada di alam ini yang tidak menerima kasih sayang dari Allah. Jadi semuanya menerima. Makanya ketika berbicara masalah jenis rezeki, yang pertama yang kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan kepada seluruh makhluk yang melata di permukaan bumi. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tapi nanti ada juga yang lain gitu. Wa allaisa lil insan illa ma sa'a. Sungguh tidak ada bagi manusia itu melainkan apa yang ia usahakan. Dari ayat ini Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berikhtiar. Dan kemampuan berikhtiar itu termasuk nikmatun ikhtiyariyatun, begitu. Termasuk kenikmatan dari Allah, mampu kita untuk melakukan usaha ikhtiar. Tapi ikhtiar itu tidak bisa melampaui daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Itu tetap begitu, Pak.
Wa ma tasyauna illa ayyasha Allahu rabbul alamin. Dan tidaklah apa saja yang kamu kehendaki. Bisa juga diterjemahkan apa saja yang kamu kehendaki, melainkan adalah tergantung atas kehendak Allah. Yang luputnya itu kadang-kadang ada orang yang menyimpulkan sendiri. Kalau begitu kita tidak usah dong berusaha. Kalau semuanya sudah menjadi kehendak Allah. Itu kepintaran manusia itu berucap macam itu. Dikatakan bahwa kamu punya kehendak, tapi kehendak kamu itu tidak bisa melampaui kehendak Allah. Ya sudah, itu kita yakini seperti itu. Kita lakukan, kemudian kemampuan kita dari Allah itu. Ya kadang-kadang memang ya apa ya Pak ya, keterbatasan kita untuk mengelola kemampuan kita ini. Ya mungkin karena ada gengsi, ada hakon, bahuma, ada hakon, bekerja yang merendahkan katanya. Kalau bisa sih bekerja itu di kantor itu, atau di mana. Ya enggak lah. Seperti ayat yang ulun baca tadi. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah olehmu. Nah, sebelum makan tuh apa? Prosesnya kan lawas, Pak. Sebelum makan tuh prosesnya adalah, kemarin kita bicara banih, bicara nasi, lama prosesnya, Pak. Ya orang bahuma itu mulai dari mencari bibitnya, kemudian diteradak, kemudian ada tahu bahasanya kan ada suatu rumah di sini, dan ditanam, kemudian dirawat. Sekarang ini kabarnya ada ya, cuman belum berhasil. Sudah beli, ada kawan beli di Sungai Impak di Rantau, itu bagus tanahnya, Pak. Dicoba untuk menanam benih menukar di Cirebon, Jakarta. Cirebon, Jawa Barat. Bukan bibitnya. Begitu ditanam, kada tumbuh. Padahal bibit itu ya 1 hektar itu bisa mencapai 23 ton. Tapi ya itu kendalanya. Kalau ditanam di sana tumbuh gitu, tanam di sini. Ada mau tumbuh. Apakah salahnya? Apakah bibitnya itukah dihurupi orang? Ya. Jadi jawabannya di Cirebon tuh barangkali bibitnya itu dihurupi orang. Jadi sudah dimasukkan ke plastik, kemudian mungkin dirobek atau apa. Enggak, 23 ton. Kalau di kita sini kan 5-6 ton sehektar, 35 borongan. Tidak tahu percobaannya di Banjar. Itu yang menjadi kendala kadang-kadang seperti itu, Pak. Ada persatuannya, tapi begitu dicoba pas luput.
Pastinya yang pertama dicoba itu jadi. Maksud tolong di sini bahwa prosesnya cukup lama. Tidak sedikit orang ikhtiar. Ada yang dipupuk, ada kemudian yang diapa-apai kah? Ngomong 1 biji itu Pak ditanam itu anaknya itu sampai 60, coba biar bayangkan. Anaknya itu 60. Bukan 10, bukan 15, 60. Jadi bilang, gambarnya itu ada YouTube-nya itu. Ya pas ditanam di Sungai Impat, maka harganya larang kayak bibitnya. Paksa pengurusnya mencari duit mengganti harga bibit. Tapi nanti enggak jerah, masih akan dicoba. Coba lagi. 23 ton ya Pian. Kalau di kita kan biasanya 7, 5. Berapa tuh sisanya? Nah, kadang-kadang kita juga tidak tahu, mestinya pemerintah kita itu dicari bibit yang seperti itu. Kemudian petani ini dipantau terus kayak itu supaya bisa ekspor kayak itu loh Pak. Kita ini sudah bagus ya benihnya Pak. Cuman pemerintah ini mengimpor beras dari luar, coba ya. Lalu benih kita ini kada tapi payung. Jadi heran kenapa Jokowi ini mengizinkan untuk impor. Impor itu Pak memasukkan beras, sementara di kampung beras banyak kayak itu. Ujar. Qala Allah Ta'ala bukan. Wa idza qala maliki yaumiddin qala majjadani abdi wa qala marratan fawwadha ilayya abdi. Ketika seseorang mengucapkan ketika sembahyang atau jadi imam atau jadi makmum maliki yaumiddin, Malik, Malik itu kalau bahasa kita raja atau penguasa. Tapi ada nanti bacaan yang lain itu tidak panjang. Maliki yaumiddin itu maknanya memiliki. Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin. Ada macam-macam cara membaca. Qiraatus sab'ah. Jadi ada orang yang mempelajari cara membaca Al-Quran itu 7 cara. Tetapi yang paling masyhur itu adalah Quran Utsmani. Jadi yang dikumpulkan oleh Zaid bin Haritsah. Nah, kemudian diperbanyak oleh Utsman bin Affan, dikirim-kirim ke ibu kota provinsi supaya menjadi standar seseorang untuk membaca Al-Quran. Ya, Al-Quran ini yang kita baca tiap hari itu adalah Ar-Rasmul Utsmani. Tulisan Al-Quran berdasarkan yang disebarkan oleh Utsman bin Affan. Ya karena Al-Quran dibaca oleh kaum atau suatu suku bangsa ini lain. Makanya kan ada di Indonesia ini istilah Islam Nusantara. Nah, Islam Nusantara itu
mereka berkeinginan supaya bacaan Quran itu disesuaikan dengan bahasa di daerah. Nah, kalau di Jawa itu kebetulan banyak Sunda dan banyak bahasa Jawa. Kalau nanti langgamnya itu seperti langgam Jawa itu. Jadi tidak berdasarkan qiraatus sab'ah itu. Karena mereka menginginkan Islam Nusantara. Jadi bukan Islam Arab kayak itu nama. Saking bencinya terhadap Arab. Saking bencinya pada Arab, lalu Anies Baswedan yang di Jakarta jadi gubernur itu dibenci. Padahal harap, Pak. Menjadikan Jakarta itu harap. Wah ini berjalan kaki nyaman, bersepeda nyaman kayak itu nah. Bahari kan kawa. Tetapi orang tidak suka karena Anies itu Arab. Wah, itu. Jadi dibully, dijelek-jelekkan Pak, supaya jangan memilih Anies kan gitu yang akan datang. Ya, semuanya kita kembali kepada pertolongan Allah. Yang tidak suka kepada Islam itu banyak. Bahkan orang Islam tidak suka kepada Islam. Ngeri kalau orang nggak usah berdoa itu ke mana itu, ke Mekah. Cukup orang berdoa itu di kuburan aja. Aneh-aneh. Jadi orang umroh tidak perlu, orang haji tidak perlu. Ada yang seperti itu. Karena orang haji dan umroh itu menyugihkan orang Arab. Aneh-aneh kan seperti itu. Menyugihkan orang Arab. Kebelujuran Pak orang Arab itu pas sugih Pak. Oh ya ini. Tapi sugihnya itu bukan dari pelaksanaan umroh maupun haji. Tapi sugihnya itu kan memang tambang minyak Pak. Tambang minyak. Sana itu emasnya aja belum diambil. Jika emasnya diambil tuh sugih lagi Pak. Uraniumnya belum diambil, tambang besinya juga belum diambil. Kalau itu diambil, sugih luar biasa. Doanya siapa dia? Doanya Nabi Ibrahim. Doanya Nabi Ibrahim, Pak. Itu adalah wa idz qala Ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas samarati man amana billahi wal yaumil akhir. Nabi Ibrahim itu berdoa, Pak. Jadikanlah negeri-negeri yang aman. Tapi terkena corona itu tak umpat itu. Tapi termasuk aman masih. Dan insya Allah haji akan dibuka. Syaratnya harus vaksin. Harus divaksin. Kalau nggak ada surat vaksinnya nggak bisa. Cuman yang menjadi persoalan adalah yang umur 60 ke atas. Padahal orang-orang yang haji itu sekitar 40% itu 60 ke atas umurnya. Itu yang masih diusahakan. Umroh juga belum kelihatan juga, masih susah. Sebenarnya bisa, cuman harus isolasi dulu. Jadi begitu datang, padahal sudah swab tuh, harus berdiam dulu di hotel selama 3 hari. Jadi begitu datang itu nggak bisa langsung umroh kayak Bahari. Bahari begitu datang malam, naikkan kita sejam, turun lagi umroh sudah. Bahari kan gitu. Ini enggak 3 hari. Takut Pak.
Makanya kita ini kalau sudah daya cium kita itu kadede baik, orang bekantut kita berbau. Hati-hati toh. Jadi makanya kalau ada orang bekantut berbau marah itu bagus. Hidungnya masih baik itu. Kalau ada orang menyanga iwak karing kada berbau, hati-hati itu, sakit pulang tenggorokan. Nah ini pacang kena tuh baik. Tuh jangan kemana-mana baik, menular ya tau lah. Kalau bini beparak, bini itu karena anak-anak beparak karena tuh. Jadi sebaiknya tuh memang harus dibawa langsung ke rumah sakit. Lalu diobati, baik. Jangan takutan. Ada yang mati, tapi sedikit yang mati. Nah mati itu sudah penyakitnya banyak sudah. Ada juga memang ada penyakit mati, tapi kebanyakan masih. Nah cuma maksud tolong kalau ada di antara kita ini yang ada model-model seperti itu, nah, utamanya itu tadi bekantut kan bau, itu hati. Dan kita susah juga, susah juga orang yang sudah menjaga seperti ini, biar tuh bisa kena juga. Tapi ya minimal kan kita hati-hati. Nah kada pakai masker kada kena karena kebetulan coronanya kada lalu. Nah coba kalau lalu. Nah orang yang masang seperti ini namanya kalau di Banjar dokter Andes Kursani itu mau aktif sih Den. Pandir aja kada maunya lapas. Kena juga Pak. Mungkin bisa juga waktu makan ada kawan. Nah kawan ada coronanya, cup masuk. Ya, lalu kata kawan itu, maksud turun di sini, baik. Secara hukum ini adalah musibah. Jadi orang musibah itu, kalau ini memang orang bertakwa meninggal, itu mati syahid, baik. Jadi itulah kemuliaan Allah yang diberikan kepada umat manusia ketika Allah menurunkan wabah. Nah kita ini kan takutan kalau nanti mati kena wabah. Lalu kada ada membayangkan, tidak ada yang membayangkan. Cuma karena berbahaya bagi yang lain, lalu yang sembahyang sedikit. Sebenarnya bisa baik. Waktu dikuburnya di mamar sini, agak jauh kita sembahyang bisa. Bahkan Imam Syafi'i itu mengatakan 300 depak masih sah sembahyang itu baik. Jadi momennya mayatnya itu 100 depak kita sembahyang di sini bisa baik. Jadi mestinya begitu. Cuma kadang-kadang takutan kita jauh kan. Jadi momennya jenazahnya itu di para kubur, ya para kuburannya. Anak kita 100 depak. Jejer lagi sembahyang. Nang parak imamnya nang paraknya kadang mesti harus parak lawan jenazahnya. Jauh juga nggak apa-apa. Kecuali kalau pakai baju khusus itu. Jadi jangan takut kalau terjadi yang seperti itu. Nang ianya seorang ini sembahyang, apakah orang itu menyembahyangkan atau tidak itu bukan urusan kita yang mati, baik. Memang ada hadis siapa yang disembahyangkan oleh 100 orang yang bukan ahli kesyirikan, ingat nih, maka ia akan diampuni oleh Allah. Tapi nang ianya kan seorang lu sembahyang gak waktu hidup? Kan begitu. Jadi makanya tidak usah takut. Soal menyembahyangkan itu adalah yang hidup. Yang berdosa itu yang hidup. Yang mati kan berdosa. Kadang menangis pembariannya, anakku kada sembahyangi deh.
Ada manfaatnya, tetapi kalau dibanding dengan sembahyang sahur ya jauh lah. Makanya kita harus menjadi orang yang rajin. Minimal sehari semalam itu 40 rakaat. Nah, gak takut insya Allah, kita yakin. Termasuk orang yang banyak bersujud kepada Allah. Dijamin nanti akan bersama dengan Rasulullah di surga. Kalau 40 rakaat itu kan sudah kali 2 kali sujud 80 Ada sedikit 80 kali sujud. Kalau kamu ingin bersama aku di surga, fa'ainni bikasratis sujud, maka bantulah aku, engkau lakukan banyak sujud. Banyak sujud itu apa? Sembahyang. Nah, kalau hanya 5 waktu saja, tidak pernah berjamaah pulang, itu susah untuk mendapatkan pahala yang sempurna satu derajat. Untuk orang yang tidak berjamaah itu susah, Pak. Jadi makanya kita dianjurkan. Rasulullah mengatakan, ya Rasulullah, ulun ini kalau melaksanakan sholat kenapa susahnya untuk khusyuk? Apa jawaban Rasulullah? Sholli bil jamaah. Sembahyanglah kamu dengan berjamaah. Maksud Rasulullah itu apa? Kalau pahala sholat berjamaah itu 27, ada ketidakkhusyuan kita sedikit, itu barangkali berkurang 27 itu. Berapa? Tahuan? Jadi 20 aja kah? Ada aja juga. Bersisa. Coba kalau 1, sangat orang di rumah. Kalau 1, menjadi separuh. Rugi. Makanya Rasulullah itu andaikan aku ini tidak menjadi imam, maka aku akan suruh orang untuk qomat jadi imam. Aku akan datang ke rumah-rumah, coba membawa api, akan aku bakar rumahnya orang-orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah, tidak karena udzur. Coba, maksud Rasulullah itu kan apa? Ingin supaya kita itu mau mengerjakan, kan itu, Pak. Ya minimal kita, anak-anak kita, keluarga kita, ya kita bawailah. Mau atau tidak mau itu bukan urusan kita, Pak. Hidayahnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maliki yaumiddin, raja pada hari pembalasan, pada hari hisab, pada hari kiamat, pada hari akhirat. Bapak sekalian, al-imanu bil yaumil akhir, beriman kepada hari akhir itu dimulai ma yakunu ba'dal maut. Jadi dimulai dari seseorang itu sesudah mati, itu namanya iman kepada akhirat. Sampai nanti ketika di surga atau seseorang di neraka. Naudzubillah. Itu yang disebut dengan beriman kepada hari akhir. Mimma yakunu ba'dal maut, dari apa-apa yang terjadi sesudah kematian. Insyaallah akan kita lanjutkan pada masa yang akan datang tentang Maliki Yaumiddin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.